Essence of the Body Mind, Shin Fa Xiang, Riwayat Ceci, bagian 41, memetik hikmah dari bencana yang menggemparkan dunia. Perkumpulan Komite Pria Pendamping Mahasiswa tanggal 14 September 2001. Ketika bencana yang menggemparkan dunia terjadi, kita hendaknya memetik hikmah darinya. Kita harus mengasihi dunia ini. Saat dunia ini damai, barulah hidup kita akan dipenuhi berkah. Jadi, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Riwayat Suci bagian 41, memetik hikmah dari bencana yang menggemparkan dunia. Ceramah Master tanggal 13 Oktober 2013 pada pertemuan pagi relawan. Pada pagi hari di tanggal 11 September 2001, dua buah pesawat menabrak menara kembar WTC Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Taiwan juga diterjang topan Toraji dan topan Nari. Terjangan kedua topan ini juga membawa dampak bencana serius bagi Taiwan. Jadi, di seluruh dunia banyak bencana yang terjadi silih berganti. Serangan 11 September 2001. Ceramah Master tanggal 13 Oktober 2012 pada pertemuan pagi relawan. Pada tanggal 11 September, pukul 8.46 pagi, sebuah pesawat menabrak salah satu gedung dari menara kembar WTC. Beberapa menit kemudian, yakni pukul 9.03 pagi, sebuah pesawat lain menabrak gedung lainnya. Pada saat itulah bencana yang menggemparkan dunia mulai terjadi. Instansi setempat juga segera bergerak. Saat kondisi yang sangat kacau dan orang-orang sangat takut, saat itu instansi bekerja sama dengan Palang Merah dan Bala Keselamatan untuk menyalurkan bantuan bencana dan menenangkan hati orang-orang. Pertemuan pagi relawan tanggal 12 September 2005. Malam itu, hatiku benar-benar sangat sakit. Hingga pertemuan pagi relawan pada tanggal 12 September mulai berkata kepada seluruh relawan suci di dunia, berharap semua orang dalam bencana besar yang menggemparkan bumi ini, kita setiap orang harus menyadari akan bencana besar yang menggemparkan bumi ini. Berharap setiap orang bisa berdoa dengan hati yang tulus, karena semua ini adalah karma kolektif dari para makhluk. Jadi, kita memiliki proyek untuk menyebarkan cinta ke seluruh dunia. Apakah kalian masih ingat? Pertemuan pagi relawan tanggal 13 Oktober 2013. Pada tanggal 13 Oktober, seluruh dunia bergabung pada saat yang sama. Pada tanggal 13 Oktober, kita menggunakan slogan "Satu Orang, Satu Kebajikan". Jadi, kita memulai proyek ini. Saat itu pagi hari di Amerika Serikat dan di Taiwan adalah jam 7 malam. Di New Jersey, di sisi Taman Patung Liberty, masyarakat setempat berkumpul di sana. Juga ada anggota keluarga yang terkena dampak bencana, dan sebagainya. Mereka semua berkumpul di Taman Patung Liberty, melakukan doa bersama. Hari itu, saya berada di rumah sakit Talin Cici. Kakek guru berada di Cingse. Pagi itu, kakek guru memimpin para praktisi di Cingse dan relawan bodhisatwa kita, memulai acara di pagi hari. Sejak saat itu, relawan suci di seluruh dunia menyerukan semua orang untuk membangkitkan cinta kasih mereka. Mulai dari setiap orang, kita juga mengundang semua gereja dan sebagainya. Apapun agamanya, berharap bahwa pada saat ini dan di setiap tempat, semua orang bisa berkumpul bersama. Menyebarkan cinta kasih di dunia. Ceramah Master tanggal 20 September 2001 pada pertemuan pagi relawan. Salah satu komisaris kita di Amerika menelpon dan memberitahu kita bahwa Lentera Kehidupan memiliki terjemahan bahasa Inggris. Dia mengatakan relawan suci mengumpulkan warga lokal untuk bersama-sama menonton Lentera Kehidupan. Dia mengatakan, akhir-akhir ini orang Amerika sangat kesal dan menyerukan balas dendam. 90% dari mereka mendukung perang dan ingin membalas dendam.
Jadi, saat mereka menonton Lentera Kehidupan, warga Amerika juga menangis. Mereka berkata, "Kami tidak pernah berpikir hal seperti ini, meredakan kebencian dengan cinta kasih." Hal ini telah melembutkan hati mereka. Mereka tahu mereka harus bersikap pengertian, bertoleransi, berpuas diri, dan bersyukur. Mereka tahu bagaimana bekerja sama secara bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Pertemuan pagi relawan tanggal 12 Oktober 2001. Saat mereka mendesain e-flyer, saya menganjurkan kata menjaga kulit atau menghibur. Ada beberapa anak muda yang mengatakan, "Master, apakah yang Master maksud adalah kulit atau menghibur?" Kata-kata ini salah. Saya berkata, tidak salah. Dia kembali berkata, seharusnya memakai kata fu, menghibur, dan bukan dan membantu. Saya berkata, bukan. Kita gunakan kata fu, kulit, menjaga kulit. Karena kita harus menjaga kulit seperti kita sedang merasakan kulit kita sakit. Inilah yang sering saya katakan, tubuh mereka yang terluka, hatiku yang merasakan sakit. Ini karena kita mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Kita melihat banyak orang yang menderita. Lihat, para komisaris dan para bodhisatwa kita, bukankah kalian memeluk mereka yang menderita? Saat mereka merasakan penderitaan dan tidak dapat mengungkapkannya, bukankah kalian menyediakan bahu kalian menjadi sandaran untuk mereka? Saat mereka melihat kalian, mereka sering bersandar di bahu kalian untuk menangis dan mengungkapkan penderitaan yang mereka alami. Bukankah kalian memeluk dan menepuk-nepuk mereka? Benar, demikian juga dengan Buddha, karena beliau ingin menghibur orang-orang yang menderita di dunia. Beliau tidak tega melihat orang-orang di dunia menderita karena karma mereka. Namun, saudara sekalian, apakah Buddha jauh dari kita? Tidak. Beliau selalu berada di sisi kita. Di manakah dunia ini? Apakah berada di dalam hati atau batin kita? Siapakah yang menghibur kita? Diri kita sendiri. Inilah yang dikatakan dalam ajaran Buddha, hakikat diri dari tiga mestika. Kita sendiri juga salah satu Buddha. Ketika batin atau hati kita murni, kita adalah Buddha. Jika batin atau hati kita baik hati dan memiliki cinta kasih, kita adalah seorang Buddha. Semua orang awalnya harus melakukan pertobatan dari hati sendiri terhadap karma yang kita akumulasi selama beberapa kehidupan. Jadi, sekarang kita harus menghilangkan atau melenyapkan karma dari kebodohan, ketidaktahuan, dan kerisauan. Hanya kita yang bisa melakukannya untuk diri kita sendiri. Kita harus menyerukan setiap orang melakukan pertobatan sendiri. Setelah itu, berdoa dengan tulus dan mempraktekkan tiga tiada di dunia. Kita tidak hanya mempromosikannya, tetapi juga mempraktekkannya. Pertemuan pagi relawan tanggal 12 Oktober 2001. Mr. Cheng di Kaohsiung mulai menyerahkan relawan Cici untuk saling bekerja sama, memasuki jalan dan gang, mengetuk pintu rumah demi rumah dan membunyikan bel pintu untuk mengantarkan majalah bulanan Cici, mengantarkan buku kata perenungan Jingsi, dan mendorong setiap orang menonton siaran TAI TV. Daripada melihat gambar kerusuhan sosial yang membuat hati orang menjadi tidak tenang, dengan cara ini, kami semua di Taiwan bagian utara, bagian tengah, mengundang Mr. Cheng berbagi pengalaman dengan relawan komite. Jadi, sejak saat itu, kita telah menyebarkan cinta kasih kepada seluruh dunia dengan membunyikan bel pintu. Kita mulai mempromosikan dengan cara ini. Memenuhi jalan dengan tutur kata baik. Ceramah Master tanggal 14 Desember 2005 di acara pemberkahan akhir tahun Kaohsiung. Di dalam kitab Sutra Buddha selalu menyebutkan kalpa. Maksud dari kalpa adalah waktu yang panjang. Sejak awal Sang Buddha mengatakan kepada kita, waktu di dunia yang akan datang
secara bertahap akan memasuki era kalpa kerusakan atau kehancuran. Yang rusak atau hancur adalah dunia, bola dunia, gunung, sungai, bumi, dan lain-lain akan terus mengalami kerusakan, bukan hanya karena bencana alam, juga bencana akibat dari ulah manusia. Perkumpulan Komite Pria Pendamping tanggal 14 September 2001. Pada hari 911 atau 11 September itu, ketika saya melihat gambaran di televisi, apakah kalian tahu akan perasaan ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar? Tidak dapat diungkapkan. Batin ini kosong atau terlalu berat. Saya tidak tahu. Tidak kalah jika dibandingkan dengan saat kejadian 921 atau 21 September gempa besar Taiwan. Karena pada saat 921, insan suci dengan cepat sudah dapat masuk ke lokasi bencana. Kita dapat dengan leluasa melakukan apa yang ingin kita lakukan, yaitu dengan sigap menyelamatkan nyawa, memberikan seberkas cinta kasih kami, dan memeluk batin yang terluka. Dapat menjulurkan kedua tangan kita untuk mengelusnya. Namun Amerika demikian jauh. Saya tidak dapat melihatnya. Saya tidak dapat menyerukannya. Telepon tidak dapat tersambung pada malam hari itu. Kita tidak dapat mendapatkan informasi dari sana. Namun apa yang terlihat di televisi sungguh menakutkan dan menggetarkan batin. Ini adalah malam yang benar-benar sangat sulit dilewati. Ketika terjadi gempa 921 di Taiwan, semua relawan suci dari seluruh penjuru dunia pun bergerak. Relawan suci Amerika menggotong kotak amal berjalan dari jalan sampai ke gang untuk mengumpulkan amal. Tidak hanya orang berketurunan Cina yang ikut menyumbang, tetapi juga orang berkulit putih, hitam. Sumbangan datang dari semua golongan. Ketika Taiwan mengalami bencana, semua orang dari penjuru dunia sangat memperhatikan kita dan juga membantu kita. Terlebih lagi, ini orang Amerika yang juga perlu bekerja. Mereka juga memiliki orang tua yang perlu dirawat, memiliki istri dan juga anak yang mesti dihidupi, atau dinafkahi, atau dibiayai. Kali ini, cobalah kita pikirkan lagi, bagaimana hati kita tidak akan tergerak. Apakah kita boleh hanya berdiam diri saja? Jadi, di dalam acara Lentera Kehidupan, saya mengajak relawan suci bersama-sama menggerakkan hati, mengharapkan agar mereka dapat menenteramkan atau menenangkan hati orang-orang. Abad baru di tahun pertama saja sudah terjadi bencana, kecelakaan, dan hal lainnya. Ini sangatlah menyakitkan hati. Jadi, bagaimana kita mendoakan dan bersungguh hati? Bagaimana cara kita mengajak hati orang lain untuk damai? Bagaimana agar orang lain dapat saling mengasihi dan bersama-sama menjaga dunia kita? Pertemuan pagi relawan tanggal 27 Oktober 2008. Dari acara di tahun pertama sampai tahun kelima menyebar ke seluruh Taiwan. Ini adalah menyebar luaskan cinta kasih di dunia dan menenangkan hati atau batin manusia. Dan juga di tahun 2004, insan suci mulai menggerakkan atau mempromosikan kata perenungan Jingse. Kita mulai memenuhi jalan dengan cinta kasih dan kata-kata kebajikan. Selain Taiwan, masih ada Melbourne, Australia, dan Amerika, Afrika Selatan, Kanada, Malaysia, Suzhou, Cina, dan Filipina. Di San Francisco, Amerika, mereka memasang poster di Chinatown dengan bahasa Mandarin. Di toko orang putih, mereka memasangnya dengan bahasa Inggris. Dan mereka masih juga menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kata-kata kebajikan dari kata perenungan Jingse untuk membersihkan hati atau batin semua orang. Setiap toko menyambut dengan gembira dan penuh sukacita. Di Filipina, mereka tidak hanya memasang di toko-toko, mereka masih memasangnya di taksi. Mereka mengatakan cuaca di Filipina sangat panas.
dan lalu lintasnya sangat padat, sehingga saat supir taksi berhenti di sana, cuaca panas, cuaca panas dan lalu lintas yang padat. Kadangkala supir taksi akan naik darah atau marah dan dapat dengan mudah mengakibatkan kecelakaan, sehingga mereka mempromosikannya di jalanan, memasangnya di jalanan. Pertemuan pagi relawan tanggal 12 September 2005. Kita harus saling mencintai dan membawa semangat kehidupan yang baik ini bersama kita. Untuk membantu semua orang memahami hal itu, bahwa mereka yang membantu orang lain akan diberkati sendiri. Dengan saling mencintai dan mendukung, kita akan menjalani kehidupan yang cemerlang. Juga, di bawah langit dan di atas bumi, bukankah semua yang ada seperti satu keluarga? Ketika bencana terjadi di suatu tempat, orang-orang dari mana saja datang untuk memberikan dukungannya. Semua orang datang untuk mendukung mereka. Ini adalah saling mendukung. Tidak peduli jauh atau dekat, kami juga dapat membantu mereka yang jauh. Semakin jauh jarak kedekatan kita, dan semakin luas berkah yang kita peroleh. Jadi, kita menyebutnya setetes air di lautan luas. Artinya, untuk menjalin hubungan yang luas, sebaiknya bencana tidak dekat dengan kita, sehingga hendaknya kita berharap dan berdoa agar tidak terjadi bencana di dunia. Karena kita adalah satu keluarga. Ceramah Master tanggal 16 September 2001 pada pelatihan Komite Wilayah Utara tentang mencari ke akarnya. Para hadirin sekalian, saya masih ingat 1 atau 2 hari yang lalu, sebelum serangan 11 September, pada Lentera Kehidupan saya membahas karma kolektif makhluk hidup. Saya berkata, karma kolektif makhluk hidup. Saya berkata, kekuatan karma baik dari sekelompok orang tidaklah cukup. Yang diperlukan adalah mensucikan hati manusia di seluruh dunia, menciptakan karma baik untuk mengikis karma buruk. Oleh karena itu, saya sering berkata, kita harus membangkitkan cinta kasih dengan kesadaran. Cinta kasih kita tidak hanya harus mendalam, tetapi harus sadar dan tercerahkan. Sungguh harus sadar dan tercerahkan. Saat terjadi bencana yang menggemparkan dunia, kita harus memetik hikmah darinya dengan penuh kesadaran. Anda semua harus bergegas untuk membangkitkan semangat. Saya telah membuka sebuah ladang berkah untuk Anda. Mohon Anda semua bersungguh hati dalam menggarap ladang batin diri sendiri. Saya telah memberikan benih kepada Anda. Jadi, Anda sendiri yang harus menggarap ladang batin tersebut sendiri. Jika kita melatih diri sendiri, kita dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Sebelum mencapai kebudaan, Anda harus membuat jalinan jodoh baik, sehingga pada masa mendatang kita dapat memimpin makhluk. Maka semuanya tidak akan menjadi rintangan. Saya menegakkan niat untuk menyelamatkan makhluk hidup di dunia saha. Saya tidak berani pergi ke neraka. Saya ingin berada di dunia saha. Berada di dunia saha untuk mensucikan hati manusia. Bodhisattva Sitigarbha, kita menghalangi pintu nerakanya agar Bodhisattva Sitigarbha mampu untuk menyelamatkan semuanya, sehingga kita semua harus bekerja sama dengan Bodhisattva Sitigarbha agar makhluk hidup tidak menciptakan karma buruk, maka tidak akan sampai ke neraka. Maka Bodhisattva Sitigarbha dapat lebih cepat menyelamatkan makhluk hidup. Dengan demikian, dunia ini akan menjadi tanah suci. Penderitaan di 3 alam sengsara dapat terhapus.